Bagas, pulang sekarang juga. Sudah berkali-kali ibu bilang, jangan main sama anak itu. Dia anak miskin. Apa kamu mau jadi seperti dia? Mau kamu hidup susah? Laras menunduk, pipinya panas, bukan karena malu, tapi karena luka yang kembali diungkit. Kali ini di hadapan orang yang paling dia percaya. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menahan air mata itu sekuat tenaga. Tangannya meremas tali layangan yang kini menjuntai lesu. Laras berdiri gugup di gerbang sekolah megah itu. Seragam SMP dari sekolah lamanya sudah memudar warnanya. Di sebelahnya, sang ibu menggenggam map coklat berisi hasil ujian Laras yang nyaris sempurna. Sekolah impian ini katanya memberi beasiswa, tetapi semua itu belum pasti. Seorang petugas sekolah keluar dari pos satpam, menatap mereka tanpa senyum. Setelah membaca berkasnya, ia mengangguk cepat namun tidak ramah. Nilainya cukup bagus, Bu, tapi mohon maaf ya, di sini hanya menerima beasiswa penuh untuk anak-anak dari yayasan. Tapi katanya terbuka untuk umum. Oh, itu formalitas aja, Bu. Nyatanya, siapa yang bisa bayar lebih dulu, itulah yang diprioritaskan. Jadi maksud Bapak, anak saya tidak layak sekolah hanya karena kami tidak punya uang. Wajah Laras menunduk, bukan karena malu, tapi karena tahu kalau mimpinya hari itu kandas bahkan sebelum masuk gerbang. Langkah kakinya terasa berat, tapi tak ada air mata, hanya diam yang mengiris. Bu, kita pulang saja. Tidak nak, kita temui kepala sekolahnya. Ibu akan meminta beasiswa agar kamu diterima sekolah di sini. Laras dibawa oleh ibunya memasuki ruang pendaftaran. Di hadapan mereka, seorang pria berpakaian rapi dan berpenampilan berwibawa, wakil kepala sekolah, baru saja selesai menutup map pendaftaran Laras. Kalimat yang ia ucapkan kemudian menggema jelas di telinga Bu Wati. Mohon maaf, kami memprioritaskan siswa dari keluarga yang mampu. Kami takut nanti Laras kesulitan mengikuti kegiatan sekolah yang cukup berat secara biaya. Laras ini juara kelas sejak SD, Pak. Dia pintar, tekun, dan selalu bantu saya jual gorengan sepulang sekolah. Tapi dia ditolak bukan karena tak layak, melainkan karena kami miskin, kejam. Suasana hening sejenak, tidak ada yang membalas ucapan itu. Wakil kepala sekolah hanya menutup kembali map Laras dan mengangguk tipis, seolah ingin berkata, miskin tetaplah miskin. Bu Wati menggenggam tangan Laras begitu erat dengan langkah perlahan namun mantap. Mereka meninggalkan sekolah itu bukan dengan rasa kalah, melainkan dengan bara yang mulai menyala di dada mereka berdua. Di rumah sederhana, tetapi setiap sudutnya mengandung cerita. Dindingnya dari papan triplek, beberapa mulai keropos di pojokan. Angin malam berembus dari celah-celah yang tak sempat ditambal. Di dapur kecil yang sekaligus jadi ruang makan, Laras duduk diam di tikar lusuh memeluk lutut. Di depannya, ibunya sibuk merapikan wajan dan sisa minyak bekas jualan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena kota kecil mereka yang tak bersuara, tapi karena hati Laras sedang retak. Bukan hanya karena ditolak sekolah, tapi karena ia merasa impian yang ia bawa selama ini dipukul mundur oleh kenyataan pahit. Besok kita coba ke sekolah lain ya. Mungkin yang di dekat pasar itu, siapa tahu mereka masih buka pendaftaran gelombang kedua. Kalau sekolah bagus cuma buat orang kaya, aku ini salah karena lahir dari orang miskin ya, Bu. Bu Wati terdiam, tangannya berhenti sejenak, wajahnya menoleh, menatap Laras yang kini memandangi lantai. Matanya sembab tapi berusaha tegar. Kamu gak salah nak, kita gak salah. Tapi memang dunia ini seringkali hanya memihak pada yang punya, bukan yang berusaha. Tapi aku sudah belajar sekuat tenaga, Bu. Aku juara umum, aku ikut lomba. Aku pikir kalau aku cukup pintar, mereka akan menerimaku. Dan kamu memang pintar nak, bukan kamu yang gagal. Mereka yang buta, mereka tak bisa melihat berlian hanya karena masih terbungkus lumpur.
Tangis Laras pecah untuk pertama kalinya hari itu. Ia membiarkan air matanya tumpah bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan kecewa. Bu Wati memeluknya lebih erat, menepuk-nepuk punggungnya pelan, seperti menenangkan api kecil yang nyaris padam. Langit masih gelap ketika Laras keluar ke teras rumah. Udara subuh menusuk kulit, tapi ia tak mengeluh. Hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Ia membantu ibunya menyiapkan gorengan untuk dijual di pinggir jalan pasar. Tak ada waktu untuk larut dalam kesedihan. Hidup mereka tak menyediakan ruang untuk itu. Bu Wati sudah lebih dulu bangun menggoreng tahu isi dan tempe tepung di atas tungku kecil. Asap mengepul perlahan, menari di bawah sinar kuning bohlam yang menggantung di langit-langit bambu. Laras duduk di ujung teras, mulai membungkus gorengan ke plastik-plastik kecil yang akan dijajakan. Jemarinya cekatan meski matanya masih bengkak sisa tangis semalam. Kamu ngantuk, masih bisa tidur sebentar kok. Nanti ibu saja yang keliling. Enggak Bu, aku ikut. Aku mau bantu semua yang ibu kerjakan. Aku juga mau mulai jualan nanti biar bisa nabung sendiri. Bu Wati tertegun. Kalimat sederhana itu menghantam hatinya. Anak yang seharusnya masih sibuk mengeja masa depan kini mulai bicara tentang biaya hidup. Laras meraih termos, menuangkan teh ke gelas plastik, lalu menyerahkannya ke ibunya, seperti membalas cinta dengan perbuatan kecil. Kalau kamu yakin, ibu ikuti yang kamu yakini nak. Tapi janji satu hal Laras, jangan pernah jadi orang yang hanya ingin kaya, tapi jadilah orang yang punya nilai, meski orang lain tak bisa melihatnya. Langit mulai berubah warna. Semburat orange tipis mengintip dari balik atap-atap rumah tetangga. Gerobak kecil sudah terisi penuh gorengan hangat. Laras mendorongnya bersama ibunya ke arah jalan besar. Di dalam hatinya ia tahu, ini bukan hanya perjalanan menuju pasar. Ini adalah langkah pertamanya menuju kehidupan yang ingin ia ubah. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah ditolak hanya karena tak cukup uang. Langit sore itu menguning lembut. Di tengah lapangan kecil, Laras dan Bagas tertawa lepas sambil bermain lempar bola. Tawa mereka seolah menjadi jeda dari dunia yang terlalu rumit bagi Laras. Laras dan Bagas duduk beristirahat di pinggir lapangan. Nafas mereka terengah ringan karena kelelahan, namun wajah mereka tersenyum. Bagas membuka botol air minumnya dan menawarkan kepada Laras. Nih, minum dulu Laras, capek tahu habis lari-larian. Setelah beberapa tegukan, Laras menatap ke arah langit. Wajahnya berubah sedikit murung. Bagas yang sudah lama mengenalnya menyadari perubahan itu. Kamu kenapa Laras? Gak biasanya kamu murung begini. Kok sekarang lebih banyak diemnya ya? Tadi pagi aku sama ibu ke sekolah mau daftar, tapi malah disuruh pulang karena aku ini orang miskin. Bagas terdiam, tangannya mengepal. Bola plastik yang tadi ia mainkan kini tergelincir dari pangkuannya. Ia menatap Laras sangat lama. Hatinya belum sepenuhnya mengerti tentang kemiskinan, tapi ia tahu rasanya diperlakukan tidak adil. Tapi kamu pinter Laras, kamu rajin kok, suka bantuin ibu kamu juga. Kenapa harus dihina gitu sih? Entahlah, yang jelas hidupku tidak seberuntung kamu yang bisa memilih jalan hidup tanpa memikirkan uang, Gas. Bagas menggeser duduknya lebih dekat, lalu menarik tangan Laras dan menggenggamnya. Satu-satunya cara ia bisa menunjukkan bahwa Laras tidak sendiri dengan menjadi teman ceritanya. Di bawah terik matahari pagi, Laras berdiri mematung di depan gerbang besi sekolah swasta itu. SMA Bina Nusantara Sejahtera, nama yang terdengar asing dan agung di telinganya, terlalu tinggi untuk diraihnya. Gerbang besar itu tak hanya berdiri sebagai pintu masuk, tapi juga sebagai penentu apakah mereka akan ditolak lagi hari ini atau diberi secuil harapan baru. Ibu Wati berdiri di sampingnya. Tangan kanan menggenggam tas lusuh, tangan kiri menggenggam tangan Laras erat-erat. Wajahnya menua dalam kekhawatiran. Keringat membasahi pelipis mereka berdua, bukan karena panas, tapi karena ketakutan. Ketakutan akan ditolak lagi hanya karena mereka tak punya uang.
kita sudah sampai. Kita coba dulu nak, sekali ini saja. Ibu yakin Allah nggak akan diam terus lihat kamu disakiti. Mereka masuk ke kantor tata usaha. Suasana sepi membuat jantung Laras berdetak makin kencang. Mereka seperti dua orang asing yang salah tempat. Tak lama, seorang pegawai berseragam batik menghampiri mereka. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu Bu? Saya ingin mendaftarkan anak saya. Kami dengar di sini ada beasiswa penuh untuk siswa berprestasi. Oh iya, bisa kami lihat data nilai anaknya dulu Bu? Laras buru-buru mengeluarkan map yang diselipkannya dalam tas. Tangannya gemetar, dan saat map itu sampai di tangan Bu Rani, ia seperti sedang menyerahkan sisa martabat terakhirnya. Bu Rani membuka lembar demi lembar. Dahinya sedikit berkerut, namun tatapannya sedikit melirik ke penampilan Laras dan ibunya. Nilainya bagus sekali. Kamu diterima Laras. Mulai minggu depan, kamu ikut orientasi siswa baru. Semua biaya ditanggung sekolah. Langit runtuh rasanya. Air mata Laras langsung tumpah. Ibu Wati terisak, menunduk dalam-dalam, tak kuasa berkata apa-apa. Terima kasih Bu. Saya janji saya akan belajar sekeras mungkin. Mereka pulang dengan hati yang penuh kelegaan, bukan hanya karena diterima di sekolah, melainkan karena mereka merasa dihargai sebagai manusia. Langit sore menjingga saat angin berembus lembut membawa ekor layang-layang ke udara. Di tengah lapangan itu, Laras dan Bagas tertawa lepas. Bagas, sahabat kecilnya sejak usia 5 tahun, selalu tahu cara mengembalikan senyum itu ke wajahnya. Laras menatap Bagas dengan tatapan berbeda, seperti ada rasa di hatinya. Namun Bagas tidak menyadarinya. Laras, lihat tuh, layangan kita lebih tinggi dari punyanya si Randy. Laras terus tersenyum sambil menatap layangan miliknya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suara langkah tergesa disusul teriakan tajam mengguncang kedamaian sore itu. Bagas, pulang sekarang juga. Sudah berkali-kali Bu bilang, jangan main sama anak itu. Dia anak miskin. Apa kamu mau jadi seperti dia? Mau kamu hidup susah? Laras menunduk, pipinya panas, bukan karena malu, tapi karena luka yang kembali diungkit. Kali ini di hadapan orang yang paling dia percaya. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menahan air mata itu sekuat tenaga. Tangannya meremas tali layangan yang kini menjuntai lesu. Tapi Laras gak salah apa-apa Bu. Kamu nurut ibu atau tidak? Mulai hari ini, kamu dilarang main sama Laras lagi. Bagas terpaksa mengikuti langkah Bu Santi, meninggalkan Laras seorang diri di tengah lapangan. Layangan itu masih ada di tangannya, tapi kini tak punya angin, tak punya arah, dan tak punya teman. Laras duduk bersila di lantai kamarnya yang sempit. Pandangannya ke arah luar jendela mengingat kebersamaannya bersama Bagas, sahabat sekaligus orang pertama yang membuat hatinya berdebar. Laras sedang bergulat dengan perasaan cinta pertama, kehilangan, dan kenyataan bahwa kemiskinan telah memisahkan mereka. Dulu kamu bilang kita nggak akan pernah pisah, Gas. Tapi sekarang bahkan bayanganmu pun nggak bisa kulihat lagi dari jendela ini. Aku suka kamu, Gas, karena kamu satu-satunya orang yang melihat aku bukan sebagai anak miskin, tapi sebagai Laras. Tapi aku yakin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Laras menutup jendela perlahan, mematikan lampu dan menutup kesedihannya dengan tertidur. Waktu berlalu begitu cepat. SMA telah menjadi masa lalu, dan kini Laras mengenakan alma mater biru laut, kebanggaan kampus ternama. Ia lolos sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sosial dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Berkat nilai akademik yang tak pernah menyentuh angka rendah, namun hidup bukan sekedar menuntut ilmu. Di sela-sela tugas kuliah dan organisasi, Laras menyisihkan waktu merintis sebuah usaha kecil yang lahir
dari keprihatinan dan tekad. Kerajinan tangan dari barang-barang daur ulang. Ia menyulap botol bekas menjadi pot bunga artistik, kardus bekas menjadi tempat pensil, bahkan tali goni menjadi tas kecil yang unik. Sore itu, di taman belakang kampus, Laras duduk bersama seorang temannya, Dita, di bawah pohon trembesit tua. Di hadapan mereka berjejer kerajinan tangan dalam keranjang rotan. Aku masih nggak ngerti gimana kamu bisa bikin kayak gini dari botol air mineral. Kreatif banget kamu, Ras. Awalnya cuma iseng, Dit, tapi sekarang mulai jadi pelampiasan yang menghasilkan. Aku lagi nabung buat bikin yayasan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Serius? Kamu sendiri masih kuliah loh. Justru itu, waktu SMA aku itu pernah dianggap tidak layak karena bukan orang kaya, Dit. Dita terdiam. Tak pernah ia dengar Laras bicara seemosional itu. Di balik senyum tenang dan semangat gigihnya, ternyata ada luka yang dalam. Luka itu bukan membekas, tapi tumbuh menjadi akar yang mencengkram kuat mimpi-mimpinya. Nanti kalau yayasan itu sudah jadi, aku mau kasih nama Cahaya Latar, supaya anak-anak yang lahir dari latar belakang gelap tetap bisa jadi cahaya. Laras tersenyum, kali ini lebih dalam. Setiap produk yang ia jual, setiap tugas kuliah yang ia kerjakan, setiap malam begadang menyusun proposal yayasan, semua mengarah ke satu titik terang, yaitu di masa depan. Rumah itu tidak mewah tapi terasa hangat. Laras duduk di samping ibunya, tangannya menggenggam cangkir teh hangat. Dan di pangkuannya terbuka map coklat berisi dokumen proposal bantuan pendidikan. Ia kini perempuan dewasa, tapi malam ini ia kembali menjadi anak yang berbicara dari luka lama kepada satu-satunya orang yang tahu segalanya, ibunya. Kamu yakin mau kembali ke sana? Iya, Bu, aku mau berdiri di depan mereka bukan untuk marah, bukan untuk mengungkit, tapi untuk membuka pintu buat anak-anak yang mungkin hari ini sedang duduk di luar pagar seperti aku dulu. Suara Laras bergetar, namun wajahnya tetap teguh. Kini luka itu bukan lagi jurang, tapi fondasi yang menguatkan langkahnya. Ibu bangga sama kamu, Nak. Mata mereka saling bertemu. Laras mengulurkan tangan, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Tangan yang dulu kasar karena bekerja tanpa henti dan kini gemetar karena bangga. Laras datang untuk membangun jembatan di tempat yang dulu memutus jalannya. Udara terasa ringan, namun dada Laras berat oleh kenangan. Di hadapannya berdiri megah gedung sekolah yang pernah menorehkan luka paling dalam di hidupnya. Pintu yang dulu tertutup baginya kini terbuka lebar. Selamat datang Bu Laras, kami sangat menerima, kami sangat merasa terhormat. Sekolah ini tidak pernah menyangka akan menerima bantuan sebesar ini. Nama ibu akan kami abadikan sebagai tokoh inspiratif sekolah. Laras menatap Pak Darman. Wajah pria paruhbaya itu tampak tulus meski mungkin tak mengenal masa lalu Laras secara pribadi. Namun di sebelahnya, seorang guru yang pernah menjadi bagian dari penolakan itu, Bu Melati, hanya tersenyum kaku, seolah menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Pak Darman, saya berterima kasih atas sambutan ini, tapi saya datang bukan untuk dikenang, bukan pula untuk diagungkan. Saya hanya ingin tak ada lagi anak yang ditolak karena tak punya uang ya Pak. Hening sejenak, kalimat itu seperti menampar waktu. Bu Melati menunduk, wajahnya berubah murung. Pak Darman terbatuk kecil, lalu mengangguk pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan ketegasan Laras yang terlapis empati. Laras, maksud saya Ibu Laras, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya dulu mungkin tak tahu luka sebesar apa yang kami tinggalkan. Tak apa Bu, kalau bukan karena luka itu mungkin saya tidak akan sampai di titik ini. Saya hanya ingin anak-anak lain tak harus melalui rasa malu yang seperti saya dulu tanggung. Seseorang menyerahkan plakat penghargaan bertuliskan pengabdian abadi untuk pendidikan. Laras menerimanya dengan anggukan kecil. Namun lebih dari itu, ia menyerahkan proposal bantuan penuh program beasiswa untuk 20 siswa dari keluarga tak mampu, lengkap dengan dana operasional dan pelatihan guru.
Ini bukan hanya dana, ini awal perubahan. Saya ingin sekolah ini jadi rumah bagi semua anak yang ingin belajar, bukan hanya mereka yang mampu membayar. Laras memandang bangunan sekolah itu sekali lagi. Tak ada lagi amarah, tak ada kesedihan yang tertinggal. Ia datang bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai jawaban masa depan. Tempat ini mungkin seperti menanam luka, tapi hari ini Laras menanaminya kembali dengan harapan. Laras berdiri di pinggir jalan, menunggu ojek online yang ia pesan untuk pulang setelah peluncuran program bantuannya. Sebuah motor berhenti di depannya, suara mesin mati, helm dibuka, dan dunia mendadak hening. Laras? Waktu seakan berhenti, Laras terpaku, matanya menatap wajah yang begitu asing sekaligus familiar. Garis wajah Bagas lebih dewasa, matanya sedikit sayu, tapi masih ada sorot hangat yang sama. Suara yang dulu ia tunggu di balik jendela, kini memanggilnya lagi, tanpa rencana, tanpa skenario. Bagas? Keduanya berdiri dalam diam yang lebih keras dari 1000 kata. Masa lalu yang pernah putus tanpa penjelasan, kini hadir tanpa peringatan. Wah, dunia sempit banget ya. Kita ketemu lagi di sini. Kita ketemu lagi di sini, guys. Tanpa banyak tanya, Laras duduk di belakang Bagas. Motor mulai melaju, tapi di antara deru mesin dan lalu lintas ada percakapan yang lebih pelan dan lebih berat. Gimana kabar kamu, Laras? Kamu sekarang kelihatan lebih sukses ya? Aku baik, guys. Hidup akhirnya ngajarin aku untuk nggak cuma kuat, tapi juga tetap baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagas mencoba mengungkit kesalahannya di beberapa tahun lalu, tentang hari ketika ia pergi meninggalkan Laras sendirian. Maaf ya Ras, aku itu pengecut waktu itu. Aku diem aja karena aku nggak berani ngelawan orang tuaku. Gak apa-apa, aku nggak butuh alasanmu sekarang, Gas. Aku cuma butuh tahu kamu baik-baik aja. Dan aku seneng kita masih bisa saling nyapa kayak gini. Motor terus melaju, tapi cinta itu tidak kembali, meski kenangannya masih melekat di ingatan Laras. Ayah Laras telah tiada sejak ia berumur 2 tahun. Laras meletakkan bunga melati di pusara. Ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena rindu yang tak sempat disampaikan. Yah, anakmu sudah tumbuh besar menjadi anak kebanggaan. Aku sudah tumbuh menjadi anak kuat ya, tapi aku tidak tahu akan seperti apa jadinya jika tidak ada di hidup aku. Laras menatap ibunya penuh kasih sayang. Ia sadar bahwa kekuatannya berasal dari ketulusan ibunya yang telah berusaha menemaninya hingga saat itu.